Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sharing ya tentang pengalaman saya dalam memasang water heater tanpa menggunakan torrent ya. Nah, karena saya di rumah tidak punya torrent, jadi saya menggunakan cara lain, yaitu saya menggunakan airbag. Mungkin rekan-rekan semua juga ada yang seperti begitu ya, tidak punya torrent tapi ingin memasang water heater karena mungkin ada yang sakit rematik anggota keluarganya, atau dingin ya, cuacanya sangat dingin akhir-akhir ini atau gimana. Nah, saya akan coba sharing karena tentang pengalaman saya ini ya. Nah, jadi ini water heaternya saya pakai Paloma ya. Ini yang tipenya tipe valve ya. Jadi ini kita langsung aja, ini water heaternya. Nah, ini ada 3 buah selang ya. Nah, yang sebelah kiri, paling kiri itu adalah selang dari gas ya. Saya menggunakan gas tabung 3 kg. Nah, itu saya tempatkan di luar ya. Ini di luar ya, karena jadi biar lebih aman aja ya jika terjadi kebocoran atau apa ya. Saya tempatkan di luar. Terus kemudian yang tengah ini adalah selang menuju shower ya, selang menuju shower. Dan yang sebelah kanan ini adalah dari air ya, dari sumber air. Oke. Nah, jadi ini saya menggunakan airbag ya. Nah, memang seharusnya airbag itu terisi penuh ya, sehingga tekanannya menjadi bagus, sehingga si pompa ini bisa lancar ya. Nah, saya menggunakan pompa tipenya DC 12 volt 30 watt. Karena apa? Karena yang pertama adalah untuk segi keamanan ya. DC 12 volt itu relatif jauh lebih aman daripada kalau saya menggunakan pompa yang 220 volt ya, yang AC 220 volt. Jadi kalau misalkan ini terjadi kebocoran, maka ini tidak begitu terasa ya, tidak begitu berbahaya ya. Mungkin tidak berbahaya, karena berbahaya itu menurut aturannya itu adalah 50 volt ke atas, tapi kalau 50 volt ke bawah itu masih bisa ditoleransi ya. Nah, ini saya menggunakan pompa DC yang submersible, brushless ya, yang tanpa arang. Saya menggunakan yang tanpa arang itu adalah agar lebih awet ya, karena kalau tanpa arang itu tanpa menggunakan arang atau karbon ya, yang brushless itu kan, jadi kita tidak perlu setiap beberapa bulan sekali mengganti arangnya ya. Jadi ini lebih awet ya. Ini sebaiknya terisi penuh. Nah, dari sini maka dialirkan ke pompa pendorong, sama juga 30 watt 12 volt ya. Nah, dari pompa pendorong ini baru dialirkan ke water heaternya ya. Nah, kalau cuman menggunakan satu pompa, maka ini kurang begitu, ini tidak akan naik, valve-nya tidak akan kebuka ya. Ini tidak akan berjalan kalau cuman satu. Jadi ini saya gunakan 2. Kalau menggunakan 3 maka akan lebih bagus lagi ya, karena alirannya menjadi lebih deras. Nah, kita akan coba instalasinya dulu ya. Nah, ini instalasinya, ini dari AC 220 volt ya, AC rumah masuk ke saklar ya. Nah, dari saklar ini kemudian masuk ke power supply 12 volt ini, outputnya ya, inputnya 220 volt, outputnya 12 volt 20 ampere. Nah, sebetulnya pakai 10 ampere juga sudah cukup ya, cuman ini saya sekedar jaga-jaga aja, takutnya tidak kuat ya, tapi 10 ampere saya rasa udah cukup ya. Nah, dari sini, dari output 12 volt ini kemudian masuk ke saklar. Nah, jadi ini bentuknya udah DC ya. Jadi saklar ini gunanya adalah untuk mematikan untuk meng-on atau off-kan pompa ya, yang 12 volt itu.
Jadi kalau mau mandi ini di on kan ya. Terus kemudian kalau misalkan di pertengahan mandi kita ingin mematikan dulu alirannya, maka ini di off kan dulu ya. Kita bisa sampoan atau apa ya. Terus kemudian kalau mau mengalir lagi ini di on kan lagi ya. Nah, jadi ini bentuknya udah DC ini ya. Nah, dari sini ini ada yang ini masuk ke sini ya, yang satu lagi adalah ke pompa yang lainnya ya. Nah, terus kemudian sebelum ke situ ya. Nah, ini kita akan coba ya. Oke, nah ini langsung nyala ya. Nyala, dan ini alirannya langsung panas karena ini menggunakan gas ya. Kalau gas itu kan seketika ya, dia akan langsung panas. Oke, kalau ingin dimatikan, maka ini dimatikan, maka ini akan mati. Oke, satu lagi adalah karena DC pompa DC itu paling cuman 30 cm ya diberinya ya kabelnya, maka usahakan sambungan kabelnya itu berada di luar air ya, tidak berada di dalam air ya. Usahakan seperti begitu ya, agar itu aman ya. Terus kemudian usahakan gunakan juga selang bakar agar tidak bocor ya. Nah, jadi ini jadi ini, nah ini sambungannya itu berada di sini ya. Sambungannya itu berada di sini. Ini cuma dikasih 30 cm. Nah, usahakan ini kabel sambungan itu berada di luar serapih mungkin, dan menggunakan selang bakar agar air tidak bisa masuk. Oke, mudah-mudahan saja ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.